Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Waalaikumsalam. Aga Kariba. Wah, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat walafiat tentunya. Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa Anda dan menemani Anda dalam program Ngopi, Ngobrol Virtual edisi Rabu 24 Agustus 2022. Dan tentunya seperti biasa dalam program Ngopi, teman-teman Tribuners bisa ikut berpartisipasi melalui komentar kanal YouTube Tribun Timur dan juga live Facebook Tribun Timur. Dan sore ini sangat spesial karena sudah hadir di studio bersama saya. Wah, ini sosok luar biasa juga dari PTPN 14. Ada Bapak Tio Handoko yang merupakan Direktur PTPN 14. Selamat sore, Pak. Sore Nah, Gunawan. apa kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah. Baik ya. Selalu semangat lah. Selalu bersemangat tentunya. Nah, Iya. Pak, sore ini kita akan bincang-bincang, kita akan ngobrol banyak juga ini tentang PTPN 14 tentunya sesuai dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini, yaitu PTPN 14 perkuat core bisnis dengan kelapa sawit dan revitalisasi tebu. Wah, ini kita berarti bakal banyak bicarain tentang kelapa sawit dan tebu nih sebentar nih. Tapi sebelum itu, sebelum kita membahas tema kita, seperti biasa kita Tribuners ingin tahu, ingin kenal lebih dekat lagi dengan narasumber kita, dan mungkin kita ingin tahu nih, Pak Tio Handoko ini kesehariannya ngapain aja, dan juga jenjang karirnya beliau ini pasti sudah tidak usah ditanyakan lagi lah tentunya, pengalaman-pengalamannya beliau juga ini. Nah, mungkin Bapak bisa berbagi cerita mengenai jenjang karirnya sebelum menjadi direktur dan sampai saat ini. Oh iya, kalau ditanya jenjang karir, hampir 30 tahun saya betul-betul orang perkebunan dan memang mengawali karir dulu itu di PTPN. PTPN ya. Pertama itu memang dulu kita di PTPN 3, yang kantor pusatnya saat itu masih di Medan. Masih di Medan. Dan ya, belum betul. bergabung dengan seperti sekarang, holding gitu ya. Ya. Kurang lebih tahun 90-an. Wow. Dan itu memang dari bawah sih kita meniti karir, belajar, bekerja, terutama banyak bidang-bidang, baik di bidang teknologi, dan saya agak lama memang diberi kesempatan oleh manajemen saat itu untuk ada di bidang yang meng-create system management Ya. and sustainability program. Wow. Dan sebelum ke Sulawesi, kami sempat diberi kesempatan menjadi direktur di PTPN 9 saat itu di Semarang, kantor Semarang, pusatnya, ya. Jawa Tengah, cover areanya. Dan pernah juga di holding PTPN 3 Jakarta. Oh, jadi memang ini kalau bicara masalah pengalaman, Pak Tio udah kemana-mana ya, istilahnya udah keliling Indonesia Iya, ya tapi tentunya. tidak di mana, tidak Betul. tidak Betul, kemana-mana tetap. gitu. Ya, betul. Jadi seperti yang tadi Pak Tio sampaikan, sudah berkiprah 30 tahun di dunia Kurang lebih seperti itu. Betul, 30 tahun ya Pak. Wah, luar biasa. Jadi kami memang merasakan betul Betul. up and down-nya Betul. bisnis perkebunan, terutama perkebunan negara ya, BUMN, PTPN lah terutama. Jadi kalau ditanya bagaimana masyarakat perkebunan dalam mempertahankan aset dan mengembangkan asetnya, serta hari ini betul-betul breakthrough Betul. menuju BUMN yang betul-betul kita harapkan menjadi sebuah kebanggaan negara lah. Wah, jadi memang Pak Tio juga menjadi salah satu saksi ya di balik kesuksesan dari PTPN saat ini. Pelaku, betul. Luar biasa. Nah, oke, Tribuners, ini kita mungkin sudah banyak sih yang tidak asing lagi dengan PTPN, tapi tidak ada salahnya kita ingin ngulik lagi nih Pak. Ini PTPN sebenarnya bergerak di bidang apa sih Pak? PTPN itu kalau dikembangkan kan PT Perkebunan Nusantara. Jadi PT Perkebunan Nusantara itu hari ini adalah sebuah holding company. Di dalamnya itu ada 14 PTPN, 1 sampai 14. Nah, 14 ini kebetulan kalau dalam urutan itu yang bontot lah. Dia ada di Indonesia Timur, dan itu saya juga sangat apresiasi sekali sih sama pemegang saham yang bisa memberi kesempatan kami sampai ke Indonesia Timur gitu kan. Dari Aceh bahkan sampai ke Papua. Sampai ke Papua. Ada. Betul. Jadi keluarga besar PTPN itu atau bisnis PTPN itu perkebunan, kurang lebih dia punya konsesi sampai 1,2 juta hektar. Wow. Dan memang ini rencananya Bapak Presiden menjadikan backbone-nya ketahanan pangan Indonesia itu dari BUMN perkebunan atau pangan. Yang hari ini lagi disusun restrukturisasinya untuk menuju ke sana.
Oke, Nah, luar jadi biasa. holding perkebunan kita itu hari ini PTPN 3, dan PTPN 3 inilah yang menjadi mewadai seluruh PTPN. Next, ke depan terjadi lagi program transformasi yang akan menjadikan lebih kuat. Pilar-pilarnya ada 3 pilar nanti. Ada pilar yang khusus PAMCO, kemudian ada SugarCo, satu lagi Supporting Co. Jadi dari 14 entity ini mungkin akan di-create menjadi 3. Jadi coming soon ya Pak nanti. Coming soon. Oke, itu kita akan tunggu juga aksi-aksi hebat dari PTPN selanjutnya ke depannya tentunya. Nah, tentunya kalau kita berbicara masalah perusahaan pasti tentunya ada visi dan misinya dong. Nah, ini mungkin kita Bapak Tio bisa mungkin apa ya, sedikit memaparkan misi perusahaan dari PTPN 14 sendiri seperti apa? Kalau visi PTPN 14 atau 1 sampai 4 hari ini sudah menyatu dalam visi BUMN Perkebunan PTPN. Visi bersama menjadi perusahaan yang tangguh, kemudian memang memiliki daya saing kelas dunia. Jadi menuju world class company serta memberi kemanfaatan yang luas bagi bangsa dan negara, itu visi PTPN. Nah, di dalamnya nanti terutama untuk ketahanan pangan di bidang cooking oil atau nabati, minyak nabati, dan sugar, ini yang betul-betul lagi di-create sama kita. Oke, sesuai dengan tema kita akan bahas lebih lanjut lagi sebentar. Tadi ya Bapak Tio sampaikan ada nabati dan juga ada sugar, itu akan kita bahas lebih lanjut lagi sebentar. Nah, berbicara masalah core business dan juga revitalisasi. Wah, ini berarti kalau bicara masalah revitalisasi ini berarti istilahnya pembaharuan atau menghidupkan kembali ya, Pak Tio, betul ya? Nah, ini kenapa? Kan di PTPN kan ada kelapa sawit, ada tebu, juga ada karet ya Pak, betul ya? Nah, kenapa kelapa sawit dan tebu ini istilahnya menjadi prioritas saat ini? Khusus untuk PTPN 14, jujur saja, pertama sekali saya masuk ke Sulawesi Selatan khususnya dan coba membedah, kita lakukan scanning biasa tuh kan. Kalau anak baru biasanya yang pertama kali yang di scanning adalah physical resource, ya kan, aset-asetnya, kemudian human resource, and financialnya lah, kurang lebih gitu. Nah, melihat dari potensial yang ada, saya sedikit surprise dan agak terkejut juga. Ternyata PTPN 14 ini memiliki konsesi 104.000 hektar. Wow. Nah, ini luar biasa. Jadi di luar ekspektasi ya Pak istilahnya? Di luar ekspektasi, di samping itu memang sedikit mencolek idealisme juga, kan gitu, kan. Betul. Ini 104.000 hektar ini lebih 50% masih tidur gitu kan. Nah, ini kenapa teman-teman dan kita semua capek berjuang tidak tidur, sementara asetnya pada tidur kan gitu kan. Ini kami melihat sebuah tantangan yang luar biasa. Nah, setelah kita lakukan mapping komoditi, kesesuaian lahan, dan prospektus yang ada, serta kita selaraskan dengan program besar PTPN Group, sepertinya memang backbone di sini bisa mengembangkan sawit dan gula. Apalagi ini adalah pintu atau gerbang Indonesia Timur. Dua produk ini sangat prospektus apabila kita kembangkan di Sulawesi dan Indonesia Timur. Sehingga beberapa angka-angka kebutuhan minyak goreng, kebutuhan gula, itu kami coba sesuaikan dengan komoditi yang akan kita kembangkan. Dan sekali lagi, kita merah putih. Jadi bukan misinya hanya bisnis semata, tetapi menseimbangkan kebutuhan masyarakat yang kemarin baru kita lihat gonjang-ganjing minyak goreng dan lain sebagainya. Maka misi dari negara melalui PTPN 3 Holding kepada 14 itu clear. Ya, luar biasa. Jadi memang tentunya itu tidak asal pilih. Kenapa memprioritaskan kelapa sawit dan juga gula atau tebu ini? Karena itu sama pasti dilakukan dengan observasi terlebih dahulu ya Pak, tentunya. Kajian lah. Betul, kajian terlebih dahulu. Dan ini juga kata Pak Tio tadi merupakan surprise juga di Indonesia Timur khususnya ya, karena ada aset nih yang apa ya istilahnya perlu kita prospeknya itu menjanjikan ya Pak, diberdayakan betul, untuk memberi kemanfaatan yang sangat luas, bukan hanya kepada PTPN, tapi seluruh masyarakat Indonesia tentunya, dan menghidupkan denyut ekonomi. Bayangkan kalau kita bangun
kalau bagi PTPN mungkin hanya membuka sawit 5 sampai 2025 itu 34.000 hektar. Ya. Tetapi impact-nya masyarakat yang hari ini lahannya juga pada tidak produktif. Dengan hadirnya pabrik-pabrik kelapa sawit yang kita bangun itu, mereka sangat bergairah untuk ikut juga di dalam ekosistem bisnis yang akan kita bangun. Wow, ini luar biasa juga ya. Ini kalau kita mau diskusikan tuh kayaknya kopinya kurang satu gelas itu. Betul. Ini kita harus buat beberapa segmen ya, 5 segmen mungkin baru cukup tentunya. Nah, oke, kalau berbicara tadi soal masalah prioritas sudah terjawab. Kenapa? Karena memang itu apa ya, yang merupakan khususnya Indonesia Timur ya Pak, untuk saat ini. Nah, kemudian kalau untuk PTPN 14 saat ini membawahi apa ya, istilahnya pabriknya untuk khusus kelapa sawit itu ada berapa unit dan di mana aja tuh Pak, kalau untuk kelapa sawit? Kalau kelapa sawit secara hakikinya kita ada 2 unit, tetapi yang betul-betul di dalam kendali penuh PTPN 14 baru 1. Satu lagi itu kita BOT dengan mitra kita. Tetapi dari mapping kita sebenarnya butuh 4 atau 5 pabrik kelapa sawit baru. Dan ini seiring dengan pertumbuhan, perkembangan industri sawit yang lagi kita create di Sulawesi. Itu ada di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Tengah. Oke, jadi untuk saat ini kalau yang di bawah kendali penuh PTPN 14 baru ada 1 ya Pak? Dan juga tadi ada 1 kerjasama juga dengan pihak swasta. Pihak swasta tentunya. Tapi planningnya ini kedepannya 4-5 ya Pak? 4-5 lagi harus kita bangun. Nah, kalau untuk yang di bawah kendali khusus PTPN 14 itu di mana Pak? Di Luwu. Di Luwu ya? Kabupaten Luwu. Ya. Kalau untuk yang kerjasamanya itu dengan pihak swasta? Di Luwu juga. Di Luwu juga tentunya. Oke. Ya, kalau dekat kebun kita namanya Malili. Malili. Ini siapa tahu mungkin ada teman-teman Tribuners dari Malili yang nonton saat ini juga nih. Halo. Nah, jadi Sulawesi Selatan itu kalau kita lihat peta persawitannya itu memang sentralnya di Luwu. Bahkan kita punya tangki timbun itu dengan beberapa kawan-kawan swasta itu Palopo. Bahkan saya kepengen banget itu sinergi dengan Pak Gubernur Sulsel, gimana visi ke depannya menjadikan Sulawesi Selatan itu bukan hanya sekedar penghasil tanaman kelapa sawit atau CPO, tapi mungkin bisa kita bangun refinery untuk cooking oil dan lain sebagainya. Wah, itu. Kalau untuk PTPN sudah ada programnya, tinggal lihat teman-teman baik itu dari governance, dari swasta, ya kolaboratif lah. Karena zaman hari ini kan kolaboratif ya. Betul. Bersinergi ya Pak. Bisa hidup masing-masing. Iya, betul. Nah, jadi untuk saat ini memang kalau untuk bicara masalah pusat sawit yaitu Luwu ya. Luwu ya Pak sepertinya. untuk saat ini. Oke. Nah, tadi juga seperti Pak Tio sampaikan bahwa planning ke depan ini bakalan ada 4 atau 5 yang ingin disiapkan ya. Itu kira-kira mungkin sudah ada planning tempatnya juga kah Pak? Ada planning di kotanya itu seperti apa? Iya. Kemarin dari kunjungan Pak Abdul Goni, beliau hari ini adalah CEO PTPN 3 Holding, sangat mengendorse, mendukung kita untuk percepatan yang pertama di Nrekang. Di Nrekang. Nrekang itu mengcover, kalau kita lihat, ada kebun kita ada 2 situ, ada namanya Kera, satu lagi Maruangin. Bahkan pertumbuhan minat masyarakat di seputaran Kabupaten Nrekang, Sidrap, sama Pinrang, itu sangat besar. Jadi seandainya di situ ada PKS saja 1 dan memang udah kita siapkan, hari ini teman-teman lagi mengkaji dari pihak kita untuk membangun itu, dan insya Allah memang kalau tidak ada aral melintang itu awal tahun depan kita sudah meletakkan batu pertama di situ. Luar biasa. Nah, dukungan dari seluruh komponen stakeholder memang sangat kami butuhkan. Artinya apa? Memang kita harus membangun komunikasi yang intens kepada seluruh stakeholder agar jangan menganggap BUMN atau PTPN itu seperti kompetitornya masyarakat. Tidak, misi kita juga maju dan tumbuh bersama masyarakat. Jadi persepsi yang tadi itu harus kita patahkan ya Pak. Harus, karena apa? Masyarakat lagi kita endorse bagaimana membangun perkebunan rakyat yang ideal. Dan jangan khawatir, kami ada di belakang mereka, bahkan di depan
Ya, depan dan belakang. Betul. Jadi di segala sisi ya Pak. masyarakat harus Ya. terlibat dan harus menikmati. Betul, luar biasa. Jadi tadi seperti yang Pak Tio sampaikan, untuk planningnya ini nanti di Enrekang dan Enrekang satu lagi nanti di Tenanggea, di Asera, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oke. Di Luwu juga ada satu lagi. Jadi hitung-hitungan kita, kalau Kera Maruangin ini satu, Luwu ada 2 atau 3, satu lagi ada di Sulawesi Tenggara. Wah, luar biasa. Jadi memang antusias dari masyarakat sekitaran Kabupaten Enrekang, Sidrap, dan Pinrang itu sangat terlihat ya Pak? Sangat terlihat. Luar biasa. Dan yang lagi kita analisa betul ada di Awaya, Maluku Utara. Lagi kita kaji juga, karena kita ada areal di sana kurang lebih 8.000 hektar. Wow. Dan itu sangat layak. Lagi kita mau coba mapping mana berapa persen yang untuk tebu dan kelapa sawit. Oke. Nah itu kita tadi bicara soal kelapa sawit. Nah kita beralih ke unit pabrik gula ini. Kalau untuk di PTPN 14 membawahi ada berapa nih di Sulsel, mungkin ada berapa Pak? Atau juga mungkin ada di luar Sulawesi Selatan juga seperti yang tadi Bapak sampaikan, seperti apa? Kalau untuk komoditi sugar atau gula, PTPN 14 tuh hari ini punya 3 pabrik gula. 3 ya? 3. Wow. Yang pertama itu di Takalar. Dekat ya? Iya, dekat. Goa. Takalar. Kemudian yang kedua itu daerah Caming. Caming itu Bone daerah Bone juga. Kabupaten Bone. Satu lagi Bone. Oke. Bonenya sendiri namanya PG Bone di daerah Arasoe. Wah. Udah agak-agak bisa saya belajar Arasoe gitu kan. Nah, agak menarik Iya, bahasa Sulawesi. Betul. Saya ini orang asli Sumatera kan, walaupun DNA Jawa. Tetapi Sulawesi sesuatu lah gitu. Nah, kalau dilihat dari 3 PG ini, pabrik gula ini kapasitasnya masih kurang. Untuk memenuhi kebutuhan Sulawesi Selatan saja, dia masih kurang. Ya, makanya hari ini konsesinya baru ada 12.000. 12.000 yang kita tanami tebu untuk jadi supply di 3 PG tadi. Nah, next ke depan kita akan meluaskan menjadi 25.000. Dan itu di luar dari tebu mandiri masyarakat. Yang menjadi tantangan hari ini, masyarakat memang masih wait and see, apakah komoditi tebu lebih menarik daripada komoditi yang lain. Nah, kami akan tunjukkan nanti bahwasannya tebu adalah sesuatu komoditi yang betul-betul sangat menguntungkan untuk kita budidayakan. Nah, tentunya plasma untuk tebu juga itu sangat potensial di 3 daerah ini. Dan satu lagi nanti ada di Maluku. Kurang lebih gitu. Jadi apakah bisa dibilang Pak, masyarakat saat ini masih ragu terhadap komoditi tersebut seperti apa? Ragu itu karena sukses story-nya itu up and down. Ya, pengen tapi kan ya. Itu wajar kan Pak kalau masalah up and down itu? Sebenarnya harusnya up terus ya harusnya. Kenapa up and down? Memang reformasi sugar di Indonesia bisa dikatakan termasuk lambat. Hampir 4 juta ton loh kita ngimport sugar ke Indonesia. Jadi ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden melalui Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir mengenjot swasembada tebu ini atau gula ini memang harus benar-benar serius. Jadi kita butuh untuk mengcover kebutuhan tebu nasional dan mengurangi import, ketergantungan import. Dan ini nggak main-main. Pasti banyak yang suka, banyak juga yang tidak suka gitu. Tapi bagi orang yang NKRI harusnya suka ketahanan pangan berbasis kemandirian masyarakat. Nah, selain banyaknya pro dan kontra nantinya, itu kan hal yang merupakan hal yang wajar. Dan juga tentu pasti banyak proses atau tahap yang harus dilalui juga dulu ya Pak, untuk mencapai hal itu tentunya. Banyak sekali. Nah, ini kalau berbicara masalah kelapa sawit dan gula nih, ini kalau boleh tahu nih Pak, udah ada produk apa aja yang diciptain PTPN 14 dari kelapa sawit dan si tebu ini? Kalau untuk kelapa sawit, ya kita masih penghasil CPO. Bila suatu saat kuantumnya sesuai, maka tidak tertutup kemungkinan
PT PN Group akan membangun refinery di Sulawesi. Sulawesi. Ya, itu bisa menghasilkan untuk hilirisasinya, seperti oleochemical, fatty acid dan lain sebagainya lah ya. Termasuk cooking oil di situ. Nah, jadi kebutuhan itu dengan pertumbuhan Indonesia Timur sudah harusnya diselaraskan dengan apa ya, rencana-rencana strategis yang ada di pemerintahan daerah. Kenapa kita melihat ketergantungan semua produksi Indonesia Timur tuh masih dari Jawa, dari Sumatera dan sebagainya. Betul. Kenapa tidak cepat-cepat juga Sulawesi dan Indonesia Timur mandiri untuk hal-hal yang seperti ini? Betul. Nah, PT PN hadir untuk itu juga. Oke, untuk apa ya, mewujudkan cita-cita itu juga ya, Pak? Mewujudkan cita-cita itu. Jadi hari ini produk kita baru sampai CPO, crude palm oil untuk kelapa sawit. Walaupun ke depan tidak terlalu lama lagi kita akan bangun minyak goreng merah. Minyak goreng merah ini ada spesifik hasil riset dari teman-teman PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, yang ada di Medan, yang lagi dibangun skala industrinya di sana. Ketika nanti berhasil di Sumatera Utara, kita sudah dijanjikan oleh Pak Abdul Goni dan Kementerian BUMN, di Sulawesi Selatan juga itu akan kita bangun. Wah, luar biasa. Kalau mudah-mudahan lancar di sana. Betul, amin. Nah, itu tadi untuk kelapa sawit ya, Pak. Ini kalau untuk tebu sendiri saya juga sempat gula. Ya, hasilnya gula. Kalau gula ini kan tidak banyak produk variannya, ya gulanya sendiri, kemudian ada tetes. Nah, kalau untuk gula selama ini memang kita masih fokus ke bulky, produknya dijual secara bulky ke distributor dan sebagainya. Next, kita meng-create ke retail. Retail ya? Pendahulu-pendahulu sebelumnya sudah membangun retail gulanya PT PN 4 tuh yang namanya Golata. Gula kita. Ya, gula kita. Gula kita. Nah, udah bisa bahasa Sulawesi nih, Pak. Aduh. Ya, Golata ini nanti akan menyasar ke 3 segmen sih. Yang pertama segmen modern trade, kemudian traditional trade, dan industri. Nah, segmented inilah yang kami coba create. Setelah kita hitung-hitung, kapasitas produksi kita masih sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan Sulawesi Selatan aja. Sulawesi Selatan itu kurang lebih membutuhkan gula 175.000 setahun ton. Sementara 3 pabrik kita ini ya maksimum baru menghasilkan 60 ton. 60.000. Jadi kalau kita up lagi kapasitasnya sama arealnya kita tanam, masyarakat ikut menanam, ya saya rasa potensinya luar biasa. Hanya kalau nanti ditanya, diperlukan apa untuk itu? Nah, nanti kalau ketika ditanya aja ya. Nah, berarti kembali lagi ke kolaborasi ya Pak, tentunya. Bersama masyarakat juga kolaborasinya. Nah, itu tadi Golata ya? Golata. Saya juga sempat lihat kemarin, di websitenya PT PN juga tentunya, ada tetes tebu juga tuh Pak. Nah, saya kepo tuh, tetes tebu tuh kayak gimana, karena saya lihat kemarin tuh agak unik ya, gambar dari yang ditampilkan di websitenya PT PN kemarin itu. Kalau tetes itu hasil sebenarnya dia waste di dalam industri gula, tetapi sebenarnya kebutuhannya sangat besar. Kebutuhannya besar. Industri pangan, industri ternak, dan industri-industri lainnya, bahkan bisa ke etanol dan lain sebagainya. Ke depan kita sudah merancang untuk pabrik etanol juga dari pabrik-pabrik gula kita. Dan ini sejalan dengan kemandirian energi. Ya, kalau di sawit ada B30, B50 nanti sampai B100, maka di sini juga akan ada seperti itu. Dari tebu dan tetes itu bisa di-create juga menjadi etanol dan menjadi sumber energi baru dan terbarukan. Oke, jadi memang... Dan itu bukan hanya teori, kita masuk ke dalam roadmap pembangunan itu. Oke, jadi memang ada planning juga ke depannya untuk itu ya Pak? Ada. Oke, nah ini kita udah bahas tadi, kita akan masih banyak bahas lagi selanjutnya Tribuners, yaitu mungkin kita bisa bahas ya Pak masalah kita minta kunci apa sih tips gitu dari Pak Direktur untuk mengembangkan PT PN ini. Kemudian kita juga mungkin sebentar akan berbicara masalah program CSR-nya nanti PT PN seperti apa. Tapi setelah itu, setelah jeda iklan berikut.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Ngobrol Virtual edisi Rabu 24 Agustus 2022 dan masih bersama narasumber saya yang sangat tampan hari ini, Bapak Tio Handoko. Nah, kita lanjut lagi nih ngobrol kita nih Pak. Tadi kita udah bahas masalah kelapa sawit nih, pokoknya keseluruhan kelapa sawit, terus juga tebu juga. Nah, tadi juga di awal kita sempat singgung masalah kita tentunya tidak bisa bekerja sendiri, kita harus berkolaborasi ya tentunya. Nah, ini saya mungkin ingin tanya nih Pak, kalau untuk PTPN sendiri apakah ada semacam program CSR-nya itu seperti apa Pak? Kalau cerita kolaborasi dulu ya, untuk sawit, sudah pasti kita membutuhkan kolaborasi dengan unsur masyarakat. Masyarakat itu yang paling utama, key partner kita adalah petani sawit. Petani sawit ini hari ini ada di beberapa organisasi kelapa sawit. Ada yang di Apkasindo, Apkasindo Perjuangan, yang manapun itu adalah partner kita, kawan kita dan sahabat kita. Nah, kekuatan sawit rakyat inilah yang akan kita empowering. Ya, jadi untuk membangun industri kelapa sawit mandiri PTPN, kita juga sama effortnya dengan membangun industri kelapa sawit di masyarakat. Masyarakat ini butuh edukasi, butuh dukungan fasilitas, dan terutama knowledge. Jadi kalau support knowledge-nya juga Pak. Nah, itu spesifik. Nanti kalau memang sesuatu kita bisa cerita tentang inilah ya, karena memang kalau cerita sawit rakyat, ini cerita hitam putih, suka duka, dan dari semua pelajaran itu pemerintah dan grup PTPN juga lagi meng-create bagaimana program yang ideal untuk memparenting program ini. Tetapi kalau untuk internalnya, yang kalau ditanya sebelum kita cerita CSR, kami juga punya tantangan untuk meng-create orang-orang internal. Jadi bagi PTPN itu, karena ini masih dalam industri labor intensive, padat karya, maka kualitas sumber daya manusia menjadi sesuatu kunci sukses untuk industri perkebunan ini. Kenapa manusianya di hari ini teknologi begitu cepat, baik itu teknologi mekanisasi, electrical, dan yang paling sangat signifikan digitalisasi. Nah, itulah bagaimana di farming digital hadir, menjadikan planters PTPN ini yang tangguh, yang juga melek teknologi, serta wise. Sawit seperti itu. Jadi memang sangat dibutuhkannya Pak SDM yang kompeten juga ya tentunya untuk membantu proses kerjasama ini, proses kolaborasi ini tentunya. Ya, terutama untuk anak-anak milenial. Bayangkan seperti Bung Gunawan, belum tentu mau jadi pandangan terhadap perkebunan gimana, kan kalau saya balik tanya. Nah, kita mau jadikan perkebunan itu sama anak milenial memang sesuatu yang menarik dan penuh tantangan, enggak udik-udik amat gitu. Ketika nanti banyak pengalaman yang dulu areal-areal satelit, ketika sawit hadir di sana, industri sawitnya tumbuh,
area tersebut menjadi area yang sangat maju di Kalimantan, Labuan Batu, dan beberapa tempat lainnya. Dan itu juga akan terjadi di Sulawesi. Dan saya rasa menjadi planters atau pekebun, apalagi di perusahaan Merah Putih, bagi anak-anak milenial yang ada di tempat kami, itu sebagai fright bagi mereka. Nah, apakah itu jadinya merupakan sebuah tantangan bagi Pak Tio bersama teman-teman di PTPN 14 untuk apa ya, istilahnya memberi ajakan kepada teman-teman milenial untuk juga melek terhadap di bidang seperti ini, Pak Tio? Iya, menselaraskan dunia dulu dia sebelum masuk perkebunan dengan dunia perkebunan. Planter is planters, tapi planters milenial dengan transformasi teknologi dan transformasi genetika. Bahkan sekarang kan ke Gen Z ya, bukan hanya milenial ya. Gen Z. Dan itu yang hari ini yang mengurus perkebunan kita. Jadi anak-anak bukan hanya digitalisasi, termasuk bagaimana dia bisa larut ke dalam culture. Dan ini selaras dengan akhlak yang ditetapkan dari Kementerian BUMN, akhlak itu ya. Nah, di plantation atau di perkebunan, ini sebuah tantangan yang sangat menarik. Wah, luar biasa. Nah, itu juga sebentar kita juga akan tanyakan lagi, tapi mungkin di akhir program nanti kita akan tanya kepada Pak Tio, mungkin suka duka juga nih, tapi sebentar kita akan bahas itu. CSR tadi ya? Ya, ini kita masih bahas CSR. Nah, ini juga sempat saya kemarin baca artikel nih, Pak, yang dimana ada dikatakan di situ bahwa PTPN 14 sedang menjalin kerjasama dengan PTPN 4 ya, kalau tidak salah, Sumatera Utara itu, Pak. Betul ya? Betul. Nah, itu seperti apa, Pak? Kerjasama seperti apa yang Nah, kembali ke cerita tadi, ketika pengalaman saya masuk pertama sekali kemari melihat ada aset begitu besar, tetapi kita punya kelemahan, physical resource kita besar, tapi financial resource kita terbatas. Jadi memang banyak hal-hal yang harus kita lakukan, salah satunya restrukturisasi bidang finansial, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, programnya harus cepat. Syukurnya pimpinan-pimpinan atau CEO PTPN 3 Holding hari ini itu sangat sangat quick respon lah menurut saya ya. Quick respon itu kenapa? Dan begitulah untungnya sekarang kami orang-orang perkebunan ini, ketika sudah tidak ada lagi barrier atau hijab antar PTPN, maka PTPN hari ini katakan ada di trans hijau yang kebetulan secara finansial bagus, mereka itu masuk ke PTPN seperti di 14. 14 itu bisa dikatakan masih membutuhkan parenting dari PTPN yang secara finansial lebih bagus. Jadi dan itu yang kita kolaborasikan. Tidak ada isu dan tidak ada masalah bagi teman-teman di 14 sendiri, di PTPN 14 hadirnya PTPN lain yang membantu PTPN 14 itu sebuah anugerah dan terjadi kolaborasi di internal untuk mempersiapkan nanti kita bisa take off menuju PAMCO. PAMCO itu kumpulan perusahaan PTPN sawit yang akan menjadi kebanggaan negeri karena langsung nanti mungkin listing jadi IPO dan lain sebagainya. Dan 14 mudah-mudahan bagian dari itu. Amin. Sebelum nanti ada transisi mungkin dia supporting co dulu dan lain sebagainya. Gitu. Dan tentunya pasti akan ada tahap-tahap yang akan dilalui untuk menuju ke sana juga ya, Pak. Tentunya kita berharap apa yang diplanningkan ke depan itu semua tercapai juga. Dan itu kita berharap juga seperti yang tadi Bapak jelaskan mengenai kolaborasi antara PTPN 14 dan PTPN 4 ya Pak, betul, Sumut yang saat ini itu tentunya itu merupakan kolaborasi yang cukup saling menguntungkan juga sesama internalnya PTPN juga ya Pak, tentunya. Luar biasa. Nah, ini Pak, kemarin juga saya lagi-lagi saya kemarin melihat artikel langsung di websitenya PTPN itu ada informasi mengenai proses penggilingan tebu di Caming, mungkin itu yang dibawa oleh sepasang dua pengantin. Itu acara semacam acara pembukaan itu seperti apa tuh Pak? Tebu manten. Itu sebenarnya tradisi. Jadi bisnis tebu hari ini dalam setahun pabrik gula itu hanya menggiling 3 bulan, kurang lebihnya 120 hari lah ya, 4 bulan gitu ya.
Nah, di awal mau giling itu ada tradisi hampir seluruh pabrik gula, dan ini biasanya teman-teman ada tradisi di Jawa yang kebetulan banyak juga dulu pendahulu-pendahulu dari Jawa yang kemari mengoperasikan pabrik gula. Nah, di awal-awal sebelum giling dimulai ada ritual-ritual tradisi, kebudayaan gitu kebudayaan. Ya, Pak? Jadi termasuk local wisdom. Jadi tebu itu seperti tebu manten. Tebu manten itu ada tebu betina, ada tebu jantan. Sebenarnya melambangkan hidupnya harus selaras. Ada yin dan yang, ada hitam dan putih. Ketika berkolaborasi dengan bagus, semua unsur yang sudah diseimbangkan, insya Allah akan memberikan hasil yang maksimum. Begitu juga ada kolaborasi antara yang tua dan yang muda, gitu-gitu ya. Betul. Dan ada kolaborasi orang on farm dengan off farm. Nah, kalau ini betul-betul terjadi, bukan hanya sekedar teori. Jadi tebu manten tadi itu menggambarkan itu. Dan rasa syukur kepada Tuhan atas karunia, atas hidayah telah memberikan kesuburan terhadap semua tebu-tebu yang akan digiling. Wah, jadi itu kita berbicara masalah kultur ya, Pak. Culture itu, dan ternyata tidak hanya di Caming wisdom. ya, tidak hanya di Caming itu. Di Jawa hampir semua. Di Jawa hampir semua. Bahkan itu ada beberapa tempat diselaraskan dengan pesta rakyat. Wah. Jadi selama musim giling itu terjadi, biasanya ada pasar malam, pasar dadakan, ada transaksi dari zaman-zaman Belanda dulu. Belanda tuh pintarnya kayak gitu. Jadi nanti kalau orang-orang kebun pun udah gajian, uangnya habis di pasar-pasar itu juga gitu. Mungkin ya, penjual-penjual biar itu besok-besok kerja lagi yang benar gitu. Tapi memang triknya itu ya. pameo lah ya. Saya betul, juga betul, nggak terlalu ini. Dan hari ini kita sama kayak tadi, berkolaborasi dengan masyarakat dan unsur masyarakat dalam program CSR kita. Betul. Ada yang baru yang kita pola CSR atau TJSL yang lagi diterapkan di PTPN. Apa tuh, Pak? Kami ini lagi meng-create ring 1 kebun itu desa-desanya. Di setiap desa itu ada BUMDes. BUMDes itu secara undang-undang sebenarnya badan usaha milik desa. Tahu nggak, selama ini ada beberapa desa itu yang nggak ngerti dia mau bisnis apa gitu. Nah, kami lagi mengidentifikasi desa mana yang BUMDesnya layak kita parenting, kita dampingi agar menjadi sebuah entity bisnis di desa itu yang bisa berkolaborasi di kebun. Dia bisa jadi vendor di PTPN, menjadi supply alat panen, supply transportasi, supply pemeliharaan tanaman dan lain sebagainya. Nah, kami buka pintu untuk itu. Tentunya dengan pendampingan agar mereka bisa mendapat view bisnis yang profesional. Jadi bukan hanya sekedar dicekokin. Nah, ini program-program ini oleh tim TJSL saya lagi mapping untuk ring 1 kebun-kebun kita. Insya Allah, kalau kami pun nggak kuat, kami punya grup besar, PTPN Group. Dan mau mewujudkan memang PTPN itu akan bermanfaat bagi masyarakat, terutama key community, masyarakat utamanya. Nah, itu nanti seperti yang tadi Bapak sampaikan, memang tidak bisa kita pungkiri masih ada beberapa desa yang mungkin yang belum bukan belum sadar, tapi masih bingung apa ya istilahnya, kualitas dari desanya itu apa ya, Pak? Potensi dari desanya itu kalau apa? Desa itu ada potensi wisata, contohnya kayak di Jawa atau beberapa tempat, dia akan create seluruh dana desanya dan potensinya mungkin untuk wisata. Kalau ada pertanian, mungkin dia akan bentuk koperasi dan sebagainya. Tapi kalau yang betul-betul di beberapa tempat, terutama kalau saya lihat kayak Marwangin, Enrekang, itu hampir sebenarnya tandus. Mereka nggak tahu mau nanam apa, pelabuhan agak jauh, bantuan pertanian juga ya kadang ada kadang enggak gitu kan. Nah, kita masuk lah yang kayak gini. Dan memang kalau mereka nggak ngerti, kita harus transfer knowledge kita, bagaimana dia menjadi partner yang bagus. Satu aja syaratnya, integrity. Betul. Ya, kalau dia mau berpartner, baik kami di internal maupun mereka dalam, saya udah bilang juga sama tim-tim saya, agar melayani teman-teman ini semua, dan jangan sempat 1 rupiah pun yang bukan hak kita ambil.
Wah, luar biasa. Jadi memang itu komitmen pertama. Ya, Kalau nggak komitmen. nanti nggak ketemu nih chemistry-nya gitu. Betul, betul, Di sana maunya apa, di sini maunya apa. Nah. Bisnis ceritanya di depan, Iya. tapi kalau hengki-pengki isinya, itu kita hindari lah. Betul. Kita juga harus melihat dulu seperti apa sih watak yang akan kita hadapi ini juga ya Pak. Kita melihat apa keinginan mereka tentunya, apa yang diinginkan mereka, apa potensi yang dimiliki oleh mereka tentunya. Ekonomi pasti berputar. Iya, betul. Pasti berputar. Kalau ini kali ini kita berbicara masalah strategis ini Pak. Nah, ini untuk menyukseskan semua rencana-rencana strategis, persiapan khusus apa yang harus dipersiapkan oleh PTPN 14? Persiapan khusus yang pertama sekali sami'na wa ata'na, bahasanya gitu, patuh dan taat kepada selarasnya perintah negara melalui holding perkebunan. Betul. Jadi holding itu sudah memetakan program transformasinya di bidang teknologi terutama dan bidang SDM serta aset, empowering aset, memerdekakan semua aset artinya untuk memberi hasil yang semaksimal-maksimal kepada kita. Dan sekali lagi karena perkebunan adalah labor intensive dan dia adalah perusahaan yang berbasis kepada padat karya, maka orang menjadi sesuatu yang sangat signifikan untuk kami mapping menuju sourcing yang betul-betul jadi capital. Kalau tadinya orang, nah saya melihat ada program dari holding secara besar untuk menjadikan intellectual capital, bukan hanya jumlah orang saja. Betul. Tetapi kalau bisa kekayaan itu ada di inovasi dan kreativitas insan-insan PTPN-nya. Betul. Kurang lebih gitu. Jadi tidak hanya jumlah banyaknya Pak, tapi dari kualitas idenya ya Pak. Nah, Singapura itu kecil, tapi negaranya mahal banget. Betul Pak. Intelektual masyarakat di sana luar biasa. Oke, jadi untuk saat ini itu yang dirancang untuk strategi ke depannya Pak untuk harusnya seperti itu. Menyelaraskan PTPN ini. Nah, kemudian Pak untuk menyelaraskan agar tidak terjadi banyak konflik ini kita bicara masalah okupasi nih Pak. Itu tantangan. Untuk banyak konflik agraria kira-kira apa yang dilakukan oleh PTPN 14? Tidak kita nafikan atau tidak bisa kita abaikan dari sekian banyak aset yang mungkin selama ini belum kami maksimalkan, berdampak kepada pemanfaatan areal yang kadang-kadang tidak diinginkan. Ada terjadi okupasi di beberapa areal-areal kita. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah bagaimana secara legal semua areal-areal tersebut harus jelas alas haknya. Ya tentunya ini akan berkolaborasi kepada seluruh stakeholder, baik itu kepolisian, kemudian BPKP, bahkan ke BPN. Nah, untuk masyarakatnya sendiri, mau tidak mau, orang PTPN harus hadir di tengah-tengah masyarakat, baik itu masyarakat sekitar kebun atau masyarakat yang mengokupasi. Kita harus kasih solusi kepada mereka, karena mereka menanam di areal kita, tentunya kami menganggap karena dia butuh makan, butuh hidup. Nah, inilah yang kita komunikasikan. Bayangkan kalau kayak contohnya di Nrekang, kalau kita bangun di situ pabrik dan kelapa sawit, orang-orang yang selama ini ada di menggunakan areal kita, bisa jadi karyawan kita, atau ada pilihan mereka bisa menumpang sari di sela-sela sawit, bisa tanam mana yang cocok untuk lahan-lahan tersebut. Tetapi kalau memiliki, ini yang kalau bisa dihindari. Kalau nanti orang merasa dia ingin memilikinya, pertanyaannya, siapa yang paling berhak memiliki tanah tersebut? Sementara itu aset negara. Nah, kebetulan memang kami mengakuin ada kealpaan kami yang agak lambat mengempowering lahan-lahan ini semua. Tapi dengan kondisi hari ini, penuhnya dukungan dari negara, bahkan oleh pemegang saham, untuk menghidupkan semua areal-areal ini dan tentunya untuk memberi manfaat bagi masyarakat itu semua. Nah, apapun ceritanya, kita tidak boleh jemuh-jemuh untuk melakukan pendekatan dan menghindari benturan fisik. Karena kami juga nggak mau lah, jangan sempat terjadi pelanggaran HAM, tetapi jangan juga terjadi tirani minoritas. Mereka menjadi sesuatu yang sangat menghalangi untuk kemajuan yang lebih besar. Ya, kalau nanti satu kelompok kita kasih untuk mengusahakan itu, saya yakin kelompok-kelompok lain akan datang. Terus pertanyaannya siapa yang berhak mau di situ gitu kan? Nah, itu yang kita hindari.
dialog kita kedepankan, dialog, pencerahan. Ya mudah-mudahan akan ketemu titik kebersamaan. Komunikasi sangat penting ya Pak. Yes, titik bersama ketika ketemu, insya Allah jadi. Betul. Gitu. Ini jadi luar biasa nih, saya sampai tercengang ini. Wah luar biasa. Jadi memang ini apa ya? Komunikasi kembali lagi ya Pak. Komunikasi sangat penting apapun itu. Ini kalau kita misalnya kita bicarakan, tentunya pasti akan ketemu juga titik terangnya di balik. Sudah berkeluarga belum? Kita Gunawan? Belum. Nanti kalau udah berkeluarga, hari ini komunikasi dengan pacarmu lah gitu. Oke. Kalau nggak ketemu titik komunikasinya, bubar loh. Waduh. Ya, gitu juga kan itu pengandaiannya kemanapun ya, Pak. gitu. Betul. Iya. Luar biasa. Wah ini bawa keluarga nih Bapak nih. Kan nanya dulu. Oke. Nah ini terima kasih banyak Pak ya. Ini kita udah ngobrol banyak juga tentunya. Oh ya sebelum kita menutup program kita pada sore hari ini mungkin saya mau minta tipsnya nih dari Bapak ini, mungkin apa ya, tips untuk terus semangat bekerja nih, mungkin bisa kita bagikan, mungkin bisa Bapak bagikan ke saya dan juga kepada Tribuners yang di rumah nih, tips untuk apa ya, semangat terus bekerja dan konsisten juga tentunya. Silakan Pak. Tidak banyak tips, tapi kalau filosofi hidup menjadi manusia yang berguna itu kedepankanlah dalam